Oke, kali ini yuk kita coba jadi detektif keuangan sebentar. Kita mau selidiki satu kasus yang menarik banget, saham ayam. Kenapa menarik? Karena ada dua cerita yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, harga sahamnya terbang ke bulan. Tapi di sisi lain, kalau kita intip laporan keuangannya, angkanya justru ngasih sinyal bahaya. Nah, mari kita bedah sama-sama. Oke, langsung aja kita lihat buktinya. Lihat deh kontradiksi yang ada di depan mata kita ini. Harga sahamnya dalam setahun naik lebih dari 120%. Wow, luar biasa kan kelihatannya? Tapi, tunggu dulu. Coba lihat sebelahnya. Di waktu yang sama, pendapatannya justru anjlok, turun 15%. Loh kok bisa gini ya? Nah, ini dia misteri utamanya yang mau kita pecahin bareng-bareng. Kita mau cari tahu, cerita mana sih yang sebetulnya lebih akurat? Apakah cerita pasar yang penuh optimisme dan harapan? Atau cerita dari laporan keuangan yang isinya angka-angka dingin tanpa emosi? Baik, investigasi kita mulai dari mana? Kita cek dulu petunjuk awalnya. Maksudnya, narasi atau cerita yang lagi santer banget beredar di kalangan investor. Cerita inilah yang kelihatannya jadi bahan bakar utama kenaikan harga sahamnya. Jadi ceritanya tuh gini, saham ini dibumbui narasi politik yang kental banget. Ada gosip soal kepemilikan oleh seorang anggota dewan yang langsung bikin spekulasi jadi liar. Investor jadi ngebayangin, wah ini pasti bakal dapat proyek-proyek gede dari pemerintah, kayak program makan bergizi gitu. Nah, kenaikan harga 120% itu seolah-olah jadi bukti kalau cerita ini beneran bakal terjadi. Tapi pertanyaannya, ini fakta atau cuma imajinasi kolektif aja? Oke, cerita di pasar udah cukup. Sekarang waktunya kita cari bukti yang lebih kuat. Kita akan menggeledah tempat kejadian perkaranya. Di mana itu? Ya, di dalam laporan neraca keuangan perusahaannya. Buat lihat kondisi yang sesungguhnya. Nah, pas kita buka laporannya, ini yang kita temuin. Hampir setengah asetnya itu aset biologis ya, ayam-ayam di kandang. Wajar. Tapi coba deh lihat potongan kedua yang gede banget itu. 36% aset perusahaan adalah uang muka tidak produktif. Apa nih artinya? Ini bukan angka kecil loh, ini duit raksasa. Hampir 175 miliar rupiah yang udah dibayarin buat tanah dan bangunan, tapi proyeknya malah mandek gara-gara masalah izin. Uang ini jadinya modal tidur, nggak menghasilkan apa-apa, malah jadi beban buat perusahaan. Oke, petunjuk selanjutnya, utangnya. Rasio utang terhadap modalnya udah nyentuh 150%. Artinya apa? Untuk setiap Rp1 modal yang dipunya perusahaan, utangnya itu Rp1,5. Wah, ini udah di level yang lumayan berisiko. Apalagi buat bisnis peternakan ayam yang marginnya tipis. Dan yang lebih aneh lagi, coba lihat struktur utangnya. Dari total utang hampir 300 miliar, ternyata 3/4-nya itu bukan utang ke bank, tapi utang usaha ke pemasok. Gampangnya gini, perusahaan ini bisa tetap jalan karena pemasoknya, penjual pakan, obat-obatan, mau nungguin buat dibayar. Ini jelas red flag yang besar. Oke, dari neraca udah, sekarang kita pindah ke laporan laba rugi buat ngungkap motif bisnisnya. Ini perusahaan beneran cari untung atau jangan-jangan malah lagi buntung? Dan di sini kita nemuin sesuatu yang wow, dramatis banget perubahannya. Di periode yang sama tahun lalu, perusahaan ini masih untung kotor sekitar 16 miliar. Tahun ini, angkanya jungkir balik jadi rugi kotor 8,5 miliar. Ini masalah di level bisnis yang paling dasar. Nah, ini dia nih barang bukti utama dari investigasi kita. Margin kotornya minus 3,8%. Artinya, perusahaan ini rugi bahkan sebelum kita hitung biaya operasional, kayak gaji, sewa kantor, bunga bank, dan pajak. Jualannya aja udah tekor. Atau gampangnya gini deh, untuk setiap Rp100 yang mereka dapat dari penjualan, modal buat bikin produknya itu lebih dari Rp100. Mereka jual barang dengan harga lebih murah dari biaya produksinya. Ini model bisnis yang jelas-jelas lagi nggak jalan. Jadi kalau dari jualan dasarnya aja udah rugi, terus ditambah lagi beban bunga utang yang membengkak, ya nggak heran hasil akhirnya adalah rugi bersih sebesar 16,7 miliar rupiah. Bener-bener kebalikannya dari tahun lalu yang masih bisa untung 7 miliar. Tapi tunggu dulu, mungkin ada yang bilang, kan arus kas dari operasinya masih positif, bukannya itu bagus. Nah ini bisa kita anggap sebagai alibinya. Apakah ini artinya bisnisnya sebetulnya sehat-sehat aja? Coba kita periksa lebih dalam. Gimana ceritanya rugi tapi arus kasnya bisa positif? Triknya gini, arus kas operasi yang kelihatannya positif itu cuma ilusi.
Ilusi ini muncul dari dua hal. Pertama, ada penyesuaian akuntansi buat biaya yang nggak keluarin uang tunai, kayak depresiasi. Dan yang kedua, ini yang paling penting, caranya adalah dengan menunda bayar utang ke para pemasok. Dengan nggak keluarin duit buat bayar tagihan, ya kasnya kelihatan masih ada di perusahaan. Jelas ya, ini bukan tanda bisnis yang sehat. Ini cuma taktik buat bertahan hidup jangka pendek. Strategi ini cuma bisa jalan selama para pemasoknya masih sabar nungguin uang mereka. Kalau suatu hari mereka nagih barengan, wah, likuiditas perusahaan bisa langsung goyang. Oke, semua bukti udah kita kumpulin. Sekarang waktunya kita menutup kasus ini dan kita bandingkan langsung head to head antara cerita pasar yang penuh euforia dengan fakta-fakta keuangan yang kita temukan. Di sebelah kiri, kita punya cerita pasar, koneksi politik, harapan dapat kontrak gede, harga saham yang terbang. Keren banget kelihatannya. Tapi di sebelah kanan, kita punya realitanya. Penjualan turun, margin kotor minus, modal gede yang nganggur, utang tinggi, dan valuasi yang super mahal. Dua cerita yang beda banget kan? Dan soal valuasi ini loh yang bikin geleng-geleng kepala. Dengan PBV 6,7 kali, itu artinya investor bersedia bayar harga hampir 7 kali lipat lebih mahal dari nilai aset bersih perusahaan. Harga premium buat bisnis yang saat ini lagi rugi. Jadi kalau kita rangkum, ini dia risiko-risiko utamanya. Ada risiko likuiditas, karena kasnya tipis banget. Ada risiko profitabilitas, karena modal bisnisnya lagi nggak untung. Ada risiko leverage dari utang yang tinggi. Dan yang paling krusial, ada risiko pemasok, di mana seluruh operasi perusahaan bergantung pada kesabaran mereka. Jadi, vonis akhir dari investigasi kita adalah ini. Bukti-bukti keuangan menunjukkan sebuah perusahaan yang sedang dalam mode bertahan hidup, bukan mode bertumbuh. Mereka bertahan dengan mengandalkan utang dari pemasok sambil berjuang mati-matian dengan masalah profitabilitas yang sangat fundamental. Pada akhirnya, pembahasan ini bukan buat ngasih rekomendasi jual atau beli ya, tapi ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Dalam mengambil keputusan investasi, Anda mau bertaruh pada cerita yang mana? Cerita populer yang seru didengar di pasar, atau cerita yang tertulis dengan jelas dalam angka-angka di laporan keuangan? Keputusan ada di tangan Anda masing-masing.